Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk itu marilah kita awali terlebih dahulu pertemuan kita pada kali ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan dan permohonan kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, ayah dan bunda kita, serta guru-guru kita semuanya mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala macam musibah dan penyakit. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang adab kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah sosok utama yang harus kita muliakan, karena mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kasih sayangnya kepada kita tidak terbatas usia. Jasa-jasa mereka kepada kita tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Jadi orang tua kita itu adalah beliau yang telah melahirkan kita, merawat dan membesarkan kita. Itulah kedua orang tua kita. Taat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah yang telah Allah jelaskan, yang merupakan menjadi dalil yang memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 36. Silakan kalian buka itu Al-Qur'annya, baca surat Al-Isra ayat 23 dan surat An-Nisa ayat 36. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Perilaku tersebut itu disebut dengan birrul walidain. Jadi yang dimaksud dengan istilah birrul walidain itu adalah perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, seperti halnya mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Itu merupakan pengertian dari birrul walidain. Semua yang diperintahkan kedua orang tua wajib kita laksanakan, selama perintah itu tidak mengajak kepada kemaksiatan dan kemusyrikan. Jika perintah itu mengajak kepada kemaksiatan atau kemusyrikan, maka kita boleh untuk tidak taat kepada orang tua. Akan tetapi
kita tetap harus bergaul dan menghormati mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun orang tua kita, misalkan bahkan orang tua kita beda keyakinan dengan kita, kita tidak wajib untuk ikut perintah orang tua. Tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk tetap bergaul, untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surat Luqman ayat ke-15. Selanjutnya, sikap dan perilaku birrul walidain, ya, maksudnya Ustaz, sikap dan perilaku birrul walidain diantaranya adalah yang pertama, taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Jadi apa yang diperintahkan, disuruh oleh orang tua, kita harus mematuhinya. Kemudian yang kedua, bersikap hormat dan sopan santun dalam tingkah laku dan tutur kata. Ketika kita bertingkah laku harus sopan, ya. Tutur kata kita harus lemah lembut, harus santun kepada kedua orang tua kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti saran dan keinginan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, ya. Karena semua yang orang tua arahkan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita harus mengikutinya. Kemudian yang keempat, mendoakan kedua orang tua setiap saat, terutama setelah ba'da sholat. Setelah kita melaksanakan sholat, kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah barokahkan hidupnya dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, bentuk perilaku birrul walidain adalah membantu orang tua secara fisik atau materi. Jadi ketika kita sudah mampu, sudah mandiri, sudah bisa menghasilkan sesuatu, maka orang tua kita bantu, ya, baik secara fisik maupun kita bantu secara materi, ya. Kemudian yang keenam adalah menjaga kehormatan dan nama baik orang tua kita. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik orang tua kita dengan perilaku kita yang kurang bagus, ya. Jadi itu kita harus menjaga nama baik dan kehormatan orang tua. Selanjutnya bentuk birrul walidain yang nomor 7 adalah menjaga dan merawatnya ketika beliau atau kedua orang tua kita itu sedang sakit, ya. Ketika beliaunya sakit, maka kita wajib untuk merawatnya. Kemudian yang ke-8, misalkan ketika orang tua kita telah meninggal, maka cara berbakti kita kepada kedua orang tua ketika beliau sudah wafat, yang pertama adalah mengurus jenazahnya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah melunasi semua hutang-hutangnya. Jika beliau berdua, kedua orang tua kita itu mempunyai hutang atau ada hutang piutang dengan orang lain, maka kita sebagai ahli warisnya, anak-anaknya wajib untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan wasiatnya. Jadi ketika orang tua kita meninggal kemudian berwasiat, maka kita wajib untuk melaksanakan apa yang telah diwasiatkan. Nah, selanjutnya adalah meneruskan silaturahmi yang dibinanya. Jadi selama orang tua kita hidup, sering bersilaturahim, ya, nyambung silaturahim dengan sanak saudara, tetangga yang telah dibinanya, maka kita wajib untuk terus menyambungnya, meneruskan, ya, silaturahim yang telah dibina oleh kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya adalah memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat kedua orang tua kita, kita juga harus memuliakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mendoakannya, ya. Setiap saat kita doakan
kedua orang tua kita, terutama mereka yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Itu anakku sekalian, tadi tentang bentuk-bentuk birrul walidain. Selanjutnya, sikap dan bentuk durhaka. Seperti apa bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua itu, atau yang disebut dengan uququl walidain? Di antaranya adalah yang pertama, berkata kasar. Dengan berkata atau itu sudah termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua kita. Makanya berhati-hati ketika kita berbicara dengan orang tua, jadi dengan bahasa yang santun, lemah lembut, ya. Karena ketika kita berbicara saja kepada kedua orang tua kita, maka itu sudah termasuk atau dikategorikan sebagai perbuatan durhaka. Kemudian selanjutnya adalah menghardik orang tua, itu perbuatan durhaka. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak menghiraukan panggilannya. Pada orang tua kita memanggil kita diamkan, kita tidak menghiraukan, maka itu termasuk perbuatan durhaka, ya. Kemudian yang nomor 4 adalah tidak patuh. Apa yang diperintahkan orang tua kita tidak mematuhinya. Itu salah satu bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang terakhir adalah menyakiti hati orang tua, ya. Nauzubillah, jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita, karena itu adalah bentuk perbuatan durhaka. Kalau kita sudah berbuat durhaka kepada orang tua kita, maka siksa Allah sangat pedih. Kemudian selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu luar biasa. Ketika kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, maka yang pertama yang akan kita peroleh yaitu adalah penghapusan dosa besar. Jadi dosa kita akan dihapus oleh Allah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, dipanjangkan usia kita dan dilimpahkan rezeki. Jadi kalau ingin murah rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Bahkan Nabi sempat menyampaikan, ketika kita tidak mendoakan orang tua saja, itu Allah akan memutus rezeki kita. Jadi makanya setiap saat kita doakan kepada orang tua kita dan kita berbakti kepada mereka agar Allah panjangkan usia kita dan Allah limpahkan rezeki kepada kita. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan kita nanti. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka kelak ketika kita sudah menjadi orang tua, maka putra putri kita akan berbakti juga kepada kita. Kemudian yang seterusnya, yang keempat adalah kita akan dimasukkan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi itu keutamaan ketika kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah anakku sekalian tentang birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbakti kepada guru, ya. Siapa guru itu? Guru adalah sosok mulia yang telah mendidik, membimbing dan membesarkan, yang telah membimbing dan mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada kita, ya. Dengan jasa guru itulah kita bisa mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Jadi itulah guru. Jadi guru itu adalah mereka yang telah mendidik dan membimbing serta mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada kita. Dengan jasa guru itu kita mengetahui siapa Tuhan kita dan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah yang benar, sehingga kita menjadi kenal kepada Allah, tahu kepada Allah sebagai Tuhan kita, dan tahu tata cara bagaimana beribadah kepada Allah itu berkat jasa guru-guru kita.
Kemudian dalil yang memerintahkan kita untuk patuh dan hormat kepada guru adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah itu, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang alim, itu yang dikategorikan adalah guru-guru kita. Guru-guru kita termasuk orang yang alim, yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Jadi tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah itu, ketika kita tidak menghormati atau mematuhi guru-guru kita. Bagaimana cara berbuat baik kepada guru? Yang pertama adalah memuliakan dan menghormatinya. Jadi guru kita, siapapun guru kita, kita wajib untuk memuliakan dan menghormatinya. Jadi walaupun hanya misalkan sedikit ilmu yang diberikan, kita tetap wajib untuk memuliakan dan menghormatinya. Bahkan kalau Sayyidina Ali itu hanya diajari bagaimana cara mengembangbiakkan kambing oleh seseorang, maka orang itu sudah dianggap sebagai gurunya, karena ilmu, dia telah diberikan ilmu walaupun hanya sedikit. Jadi itu sudah termasuk guru kita yang harus kita muliakan dan harus kita hormati. Kemudian yang kedua adalah mendoakan untuk kebaikannya. Jadi guru-guru kita doakan untuk kebaikannya. Kemudian yang ketiga, berperilaku sopan dan bertutur kata santun, ya. Jadi kemudian rendah hati dan merendahkan diri di hadapannya. Jadi ketika kita bertemu dengan guru, tidak boleh kita tinggi hati atau congkak lah istilahnya, tidak boleh. Kita harus rendah hati dan merendahkan diri di hadapannya. Walaupun misalkan suatu ketika kita sudah menjadi orang yang berilmu, kemudian bertemu dengan guru kita yang masih ketika di SD atau di MI, jadi kita tetap, walaupun kita sudah berilmu, sudah banyak ilmu yang kita peroleh, sudah gelarnya sudah macam-macam yang kita peroleh, tetap guru adalah guru yang harus kita muliakan. Kita harus rendah hati dan merendahkan diri di hadapannya. Kemudian yang terakhir adalah mencontoh akhlaknya. Jadi guru-guru kita itu perilaku baiknya kita contoh, akhlaknya, akhlak mulianya kita contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu cara berbuat baik atau berbakti kepada guru-guru kita. Selanjutnya aku sekalian, ini ada tugas ya. Ustadz ingin kalian buatlah surat cinta ya, untuk kedua orang tua kalian. Jadi kalian ungkapkan suara hati kalian sebagai bentuk ungkapan rasa sayang dan cinta ya, kepada kedua orang tua. Kamu tulis di bukunya, tidak terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak. Yang penting kalian ungkapkan sudah isi hati kalian sebagai bentuk rasa sayang dan cinta kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, jadi buat dua. Yang kedua, buatlah ungkapan juga suara hati kalian kepada guru-guru kalian ya, sebagai ungkapan rasa hormat ya, dan bakti kalian atau ungkapan rasa terima kasih kalian kepada guru-guru kalian yang telah memberikan ilmu kepada kalian. Silakan kalian tulis di buku latihannya. Kalau sudah, seperti biasa kalian foto, kemudian diupload di e-learning itu di KI 3 ya, atau penilaian pengetahuan. Itu anakku sekalian, tugasnya mohon untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan ya, dan Ustaz ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.